Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya. Oh, kalau beda pendapat jangan baper, kalau baper jangan sama. Saya Sunardi Wirodono, perihal apa saja yang sedang hangat diperbincangkan. Satu jari tanganmu menunjuk ke lian, empatnya menunjuk ke dirimu sendiri. Demikian nasihat para moralis di medsos, agar orang tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi abai mengoreksi diri sendiri. Kalau kaum agamawan dan agamawati selalu juga mengatakan tidak baik membicarakan keburukan orang lain. Tapi bagaimana kalau kesalahan atau kejelekan itu dilakukan oleh pejabat publik seperti presiden, wakil presiden, Menkominfo, ketua KPK, ketua KPU, ketua apalagi? Syukurlah dan alhamdulillah lah, ajaran moral itu tidak berbunyi dilarang membicarakan pejabat publik. Karena seandainya nasihat moral itu ditujukan untuk semua hal, semua pihak, mereka bukan ahli surga. Tetapi bisa jadi tim sukses yang visi misinya menjauhkan surga dari kehidupan sehari-hari kita. Di mana orang-orang yang nggak becus ngurus negara, ngurus lembaga, ngurus rakyat, langsung dan tidak langsung buah kebijakan dan tindakannya membuat duit yang dikumpulin dari sumber daya alam dan sumber daya rakyat tidak balik berupa kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Mau beli gas melon saja sulit amat, mau daftar sekolah yang wajib belajar pun susah amat. Ada yang berada dalam satu wilayah administratif pemerintahan, tetapi dari sisi jarak selisih 2 meter saja bisa ditolak waktu mendaftar ke sekolah itu. Banyak anak bangsa jadi korban dari aturan-aturan yang nggak jelas, yang juga dijalankan secara tidak jelas lagi. Belum aturan-aturan yang diubah berdasarkan kehendak pribadi pemimpin meski memakai lembaga legislatif ataupun yudikatif. Dan kita diam saja. Tidak ada aturan yang dilanggar katanya. Apakah suara kita didengar atau tidak? Yang ingin saya katakan, ayo sampaikan opinimu. Apa saja, berani saja, tentu argumentasi penting untuk kepentingan bersama, pembelajaran bersama, mencari keseimbangan, bukan membela ini dan itu, kecuali kebaikan bersama. Penasihat moral bangsa yang lain memberi himbauan, lah kamu ini siapa mbok? Sudahlah, diam saja. Duduk manis wong kamu bukan siapa-siapa. Ngomong sampai ndaki-ndaki apapun, semendaki-ndaki apapun juga nggak bakal didengar. Dikenal juga kagak, ditoleh juga kagak, nggak usah mentoyong. Saya tidak tahu ini tim sukses dari mana lagi. Kalau saya ngomong geremengan kayak gini ya, saya tidak bermaksud postingan ini dilihat atau didengarkan mereka, para yang mulia pemimpin. Mereka tidak penting. Seperti dalam penutup novel saya, Anonymous Hero, yang saya tulis tahun 2004, Don't Follow the Leader. Karena lebih penting mengajak rakyat jelantah memahami bahwa masalah utamanya adalah pada rakyat jelantah itu sendiri. Rakyat kuat, negara kuat. Begitu sesanti Bung Karno yang selalu saya kutip. Sekarang zaman medsos, tetapi selalu ada saja upaya reduksi, menekan nasihat-nasihat yang secara gratisan menjadi bagian dari sistem dan mekanisme reduksi dalam sistem sosial masyarakat yang diam. Kas Asian Value dengan IQ 78. Tak ada kehendak untuk membicarakan bersama apapun baik dan buruknya. Kalau beda pendapat bukannya
menghindari konflik, tapi menyingkiri atau bahkan menyingkirkan yang berbeda tanpa rasa malu, tanpa rasa hormat, tanpa tahu diri. Karena sudah banyak jawaban dari buku penguasa dan kepahitan, yang lebih diperlukan keberanian mempertanyakan. So, Mbah Kiai Einstein ngendiko, seseorang yang ingin melakukan segalanya sendirian atau memonopoli pengakuan tak akan menjadi pemimpin besar. Itu kata ahli fisika. Dan ada yang lebih entah apalagi menulis di medsos, siapa yang suka kutip-kutip pendapat para filsuf sebenarnya menunjukkan dirinya beku. Itu juga seruan ahli surga yang entah dari mana lagi. Jadi bagusnya mengutip omongan siapa? Pak Harto, Pak Harmoko, Pak Jokowi, Pak Darto Helm, Pak Ngabalin. Atau agak intelektual dikit, Dr. Ari Dwi Payana. Kekuasaan pada siapapun dan dalam level apapun dipakai untuk saling menindas. Sebagaimana ujar Aristoteles, manusia itu pada dasarnya adalah binatang politik. Mau dari tukang patri sandal plastik, tukang kopi, tukang insinyur, tukang buzzer, tukang presiden, presiden tukang. Kelas menengahnya pun juga kelas sosial yang sama ngeheknya. Belajar politik daki-daki tetapi tak bisa total politik. Dan kemudian ternyata cukup puas dengan sekedar menjadi totem politik. Karena enak juga mendapat status dan privilege. Ditambah dalam spirit mentalitas Korea yang sebetulnya ini muncul dari seorang Soekarnois atau pengkhianat. kalau beda pendapat, jangan baper. Kalau baper, jangan sama. Kalian sama, kalian sama, kalian sama. Ini opini saya, Sunadia Wirodono, perihal apa saja yang sedang hangat diperbincangkan.